Berbicara mengenai kekuatan di One Piece, maka nama Akagami no Shanks tentu saja masuk dalam daftarnya sebagai salah satu yang terkuat. Meskipun tidak ada yang mengonfirmasi hal ini, namun dari apa yang diperlihatkan oleh Oda tentang sosok Shanks, bisa disimpulkan jika dia merupakan salah satu sosok yang paling berbahaya di dunia One Piece. Contohnya bisa kita lihat di chapter yang lalu, kita diperlihatkan bagaimana Shanks menunjukkan Conqueror hakinya yang sangat luar biasa, di mana kekuatan tersebut bahkan membuat seorang admiral tidak berdaya. Dan contoh yang paling baru tentunya muncul di chapter 1079 kemarin, bagaimana kita diperlihatkan dia ternyata juga menguasai level tertinggi dari haki observasi. Ini membuatnya bisa melihat apa yang terjadi pada masa depan, dan bahkan bisa mencegah sebelum hal itu terjadi. Selain kemampuan haki, Shanks juga terkenal sebagai sosok yang ahli dalam menggunakan pedang. Dia merupakan salah satu ahli pedang terkuat, di mana dia merupakan rival abadi dari Mihawk, yang dikenal sebagai ahli pedang terbaik di dunia. Dengan kombinasi tersebut, wajar jika kemudian Shanks saat ini dianggap menjadi karakter paling kuat di dunia One Piece. Hal ini dikarenakan tidak ada yang sanggup untuk menandingi kemampuan Shanks, atau bahkan untuk bersaing dengannya dalam hal kekuatan. Akan tetapi dengan sosoknya yang nampak sangat luar biasa, hal itu tidak berarti bahwa ia tidak memiliki kelemahan sama sekali. Kita bisa melihat hal ini dari beberapa karakter kuat seperti Kaido, Shirohige atau bahkan Big Mom, di mana mereka memiliki kelemahan terlepas dari statusnya. Oleh karena itu, sangat wajar jika kemudian Shanks juga ternyata memiliki kelemahan yang belum ditunjukkan oleh Oda Sensei. Untuk saat ini, memang masih sulit untuk mengetahui apa yang menjadi kelemahan besar dari Shanks. Dia memiliki keunggulan dari segala sisi, misalnya dari segi fisik, ia terbukti mampu menandingi kekuatan Shirohige atau bahkan Kaido, tanpa menggunakan buah iblis apapun. Namun dengan haki dan kekuatan fisik yang luar biasa, ia rupanya memiliki sedikit celah untuk bisa dilukai, yang mana inilah yang menjadi titik lemahnya. Hal itu terbukti di mana Kurohige mampu melukai wajah Shanks, yang mengindikasikan bahwa dia ternyata bisa terluka atau dilukai. Tetapi, memang masih menjadi sebuah pertanyaan, apa yang menyebabkan Kurohige mampu melukai wajah Shanks? Apakah Kurohige juga merupakan salah satu master haki, atau dua kekuatan buah iblisnya memang bisa menghilangkan kekuatan haki, terutama kekuatan yami-yami miliknya? Dari dua kemungkinan tersebut, rasanya yang paling logis adalah kemampuan buah iblis yami-yami dari Kurohige lah yang mampu melukai Shanks. Seperti yang kita ketahui, buah iblis yami-yami tersebut memang mampu untuk menetralkan kekuatan buah iblis. Pertanyaan besarnya, bagaimana jika kemudian selain menetralkan kemampuan buah iblis, yami-yami juga ternyata mampu menetralkan kekuatan haki? Hal itu rasanya lebih masuk akal, karena Kurohige memang mampu melukai mata kiri Shanks. Bisa jadi, kemampuan armamen haki milik Shanks berkurang atau bahkan menghilang akibat Kurohige, yang ternyata mampu menetralkan kemampuan haki miliknya. Selain kemungkinan yami-yami no mi milik Kurohige jadi kelemahan terbesar Shanks, kemungkinan lain dari kelemahan Shanks yang lain, adalah bagaimana dia harus kehilangan lengan sebelah kirinya. Dalam ceritanya memang diperlihatkan meskipun Shanks kehilangan lengan kirinya itu, hal tersebut tidak menjadi masalah besar baginya. Namun, bukan mustahil juga jika kehilangan sebagian lengan tersebut membuat Shanks harus kehilangan separuh kemampuannya. Bukti nyata dari hal ini adalah bagaimana Dracul Mihawk memutuskan untuk tidak lagi berusaha bertarung atau mengalahkan Shanks, semenjak dia mengetahui jika rivalnya tersebut harus kehilangan lengan kirinya. Di sisi lain, bukan hal mustahil juga jika Shanks akan kerepotan menghadapi musuh dengan hanya menggunakan satu tangan saja. Selama ini, kita tidak pernah melihat bagaimana Shanks bertarung. Dia hanya muncul untuk menahan berbagai serangan seperti yang dia lakukan terhadap Shirohige dan Akainu, yang bukan tidak mungkin jika ia memang kesulitan melakukan itu semua. Namun kendati demikian admin sendiri berpendapat bahwa Luffy adalah satu-satunya orang yang bisa mengalahkan sosok Shanks nantinya, tentunya ketika Luffy sudah sepenuhnya menguasai kekuatan Nika. Nah, demikianlah pembahasan kita mengenai hal ini. Jika kamu punya pendapat lain silakan tulis di kolom komentar.